Halo, saya Yosika Hoirunisa. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari teman-teman saya dan saya akan membahas siapa saja sih pihak-pihak dalam pengangkutan transportasi darat. Nah, yang dimaksud dengan pihak-pihak dalam pengangkutan adalah para subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan hukum pengangkutan. Subjek hukum pengangkutan dapat berstatus sebagai badan hukum, persekutuan bukan badan hukum, dan perseorangan. Selanjutnya, pihak yang pertama adalah pengangkut atau yang biasa disebut dengan karier. Nah, dalam perjanjian pengangkutan penumpang, pihak pengangkut yakni pihak yang berkewajiban untuk memberikan pelayanan jasa angkutan penumpang dan berhak atas penerimaan pembayaran tarif atau ongkos angkutan sesuai yang telah ditentukan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, angkutan adalah perpindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Nah, kewajiban yang paling utama adalah dengan memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada pasal 141 ayat 1, yakni perusahaan angkutan umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi yang pertama adalah keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan. Nah, apabila dalam pengangkutan ini terjadi sebuah kerugian, maka pihak pengangkut ini wajib untuk memberikan ganti rugi. Nah, hal ini itu sudah diatur dalam pasal 188 yang berbunyi, perusahaan angkutan umum wajib mengganti kerugian yang diterima oleh penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan. Nah, hal ini itu dalam konteks kalau misalkan pihak pengangkut itu lalai. Selanjutnya, pihak yang kedua adalah pihak penumpang atau passenger. Penumpang adalah pihak yang berhak mendapatkan pelayanan jasa angkutan dan berkewajiban untuk membayar tarif atau ongkos angkutan sesuai dengan yang telah ditetapkan di awal. Status pihak penumpang ini terdapat dua, yakni sebagai subjek hukum pengangkutan karena pelaku dalam perjanjian, dan status yang kedua adalah sebagai objek hukum pengangkutan karena pihak pengangkut merupakan muatan yang diangkut. Selain kewajiban untuk membayar ongkos atau biaya, pihak penumpang ini mempunyai hak, yaitu yang pertama mendapatkan layanan ke tempat tujuan, yang kedua mendapatkan alat angkut yang sesuai dengan yang telah diperjanjikan di awal, lalu yang ketiga sesuai dengan fasilitas yang telah ditawarkan atau disepakati, yang keempat mendapatkan perlindungan dan keselamatan, dan yang terakhir adalah mendapatkan kerugian jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena mungkin kelalaian dari pihak pengangkut. Lalu pihak yang ketiga adalah pengirim atau consignor. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak diatur definisi pengirim secara umum. Akan tapi jika dilihat dari pihak dalam perjanjian pengangkutan, pengirim ini adalah pihak yang mengikatkan diri untuk membayar pengangkutan barang dan atas dasar itu ia berhak memperoleh pelayanan pengangkutan barang dari pengangkut. Adapun status dari pihak pengirim ini ada tiga, yaitu sebagai pemilik barang, yang kedua adalah orang lain yang bertindak seolah-olah sebagai penerima, dan yang ketiga adalah sebagai penjual. Selanjutnya, pihak keempat yaitu pengirim atau consignee. Dalam perjanjian pengangkutan, penerima mungkin pengirim sendiri, mungkin juga pihak ketiga yang berkepentingan. Nah, dalam hal penerima adalah pengirim, maka penerima tersebut adalah pihak
dalam perjanjian pengangkutan. Sedangkan dalam penerima adalah pihak ketiga yang berkepentingan. Maka penerima bukan pihak dalam perjanjian pengangkutan melainkan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan atas barang kiriman. Nah, tetapi tergolong juga sebagai subjek hukum pengangkutan. Adapun kriteria penerima menurut perjanjian adalah yang pertama, yaitu perusahaan atau perorangan yang memperoleh hak dari pengirim barang. Lalu yang kedua adalah dibuktikan dengan penguasaan dokumen pengangkutan. Yang ketiga adalah membayar atau tanpa membayar biaya pengangkutan. Nah, selain 4 pihak tadi, ada pihak penunjang, yaitu yang pertama adalah ekspeditur. Ekspeditur yaitu berfungsi sebagai perantara dalam perjanjian pengangkutan yang bertindak atas nama pengirim. Bisa juga bertindak sebagai komisioner. Nah, kriteria ekspeditur menurut ketentuan undang-undang yaitu yang pertama adalah perusahaan pengantara pencari pengangkut barang, yang kedua adalah bertindak untuk dan atas nama pengirim, dan yang ketiga adalah menerima provisi dari pengirim. Lalu pihak penunjang yang kedua adalah agen perjalanan atau travel agent. Nah, agen perjalanan ini adalah perusahaan yang kegiatannya untuk mencarikan penumpang bagi perusahaan pengangkutan seperti kereta api, kendaraan umum lainnya. Lalu kriteria agen perjalanan menurut undang-undang yaitu yang pertama adalah pihak dalam perjanjian keagenan perjalanan. Yang kedua bertindak untuk dan atas nama pengangkut. Yang ketiga menerima provisi imbalan jasa. Profesi atau imbalan jasa dari pengangkut. Dan yang terakhir adalah menjamin penumpang tiba di tempat tujuan dengan selamat.